Assalamualaikum Bu Sugi, Bu Ade, apa kabarnya? Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah baik Bu Ratna. Alhamdulillah semuanya sehat ya Bu. Oh iya, pada kegiatan kali ini Bu Sugi bersama Bu Ade akan melaksanakan praktik coaching dengan model Tirta. Saya sebagai pengamat, Bu Sugi sebagai coach, dan Bu Ade sebagai coachee. Nah, sebelum kita masuk ke praktik coaching ini, saya mau tahu dulu nih Bu Sugi, apa target yang Ibu ingin capai dalam percakapan coaching ini? Oke, baik Bu Ratna. Terima kasih. Target yang ingin saya capai dalam coaching ini adalah insya Allah saya akan membantu coachee dalam hal ini Bu Ade agar dia mampu menemukan kekuatan pada dirinya sehingga dia memahami apa yang terjadi pada dirinya. Bu Ade mampu menggali potensi dan insya Allah saya akan berusaha menuntun coachee menemukan ide-ide baru atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Seperti itu Bu Ratna. Oh iya Bu, selain target, kompetensi apa yang akan Ibu Sugi kembangkan saat praktik coaching ini? Oke, baik Bu. Insya Allah selain target yang sudah saya ungkapkan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari diri saya adalah dalam coaching ini, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu Ratna. Oh iya, saya mengerti. Ini Bu ngomong-ngomong, indikator pencapaian yang ingin Bu Sugi capai dalam coaching ini apa Bu? Indikatornya ya coachee mampu menggali potensi serta menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi di 15 menit ke depan setelah kita melakukan sebuah perbincangan. Begitu Bu Ratna. Oke, luar biasa sekali Bu Sugi. Semoga lancar dan sukses praktik coachingnya. Amin, Silakan Bu amin Sugi, ya Bu Rabbal Ade. Alamin. Silakan Bu Sugi, Bu Ade, bisa dimulai. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna. Halo Bu Ade, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya nih? Juga Bu Sugi, waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Saya dengar kemarin Ibu sakit ya Bu. Apakah sekarang sudah sehat Bu? Alhamdulillah Bu, betul. Beberapa hari kemarin aku sempat sakit Bu Ade, luar biasa, Masya Allah, berkat doa-doa baik dari Bu Ade. Alhamdulillah saat ini saya sudah sehat kembali Bu Ade. Semoga percakapan kita kali ini selalu ada yang dipelajari saat kita bertemu ya Bu Ade ya. Iya Bu. Ngomong-ngomong nih, katanya ada sesuatu yang ingin diobrolin atau dipecahkan oleh Bu Ade dengan saya. Ada masalah apa? Ini Apa tujuan dari pertemuan kita nih dalam 15 menit ke depan kira-kira Bu Ade? Ini Bu, saya sebenarnya sedang ada masalah nih. Tujuannya saya ingin melakukan percakapan ini adalah supaya saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya sedang hadapi saat ini, Bu. Wah, rupanya serius nih Bu Ade permasalahannya. Wajah sedikit mendung, terlihat gambar. Gimana? Silahkan, dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Bu Ade. Iya nih Bu, sebenarnya saya itu sedang kewalahan pada salah satu murid saya di kelas. Jadi ceritanya murid saya itu selalu mengalihkan fokus dan perhatian juga konsentrasi saya dan teman-temannya di kelas saat saya memberikan materi atau konsep baru gitu Bu. Oh iya, baik. Memang apa yang dilakukan oleh anak tersebut di kelas sehingga menyita perhatian Bu Ade dan teman-temannya dalam satu kelas, Bu? Yang dia lakukan itu ketika saya sedang menjelaskan materi, kadang-kadang dia berjalan ke sana kemari lah, atau
bahkan memainkan pensil di tangannya, atau nyeletuk ngobrol yang nggak penting keluar dari materi yang saya ajarkan. Begitu, Bu. Iya, begitu. Lantas situasi ideal seperti apa yang Bu Ade inginkan dalam proses pembelajaran itu? Idealnya, saya ingin murid-murid saya itu semuanya fokus menyimak penjelasan saya sehingga mereka itu dapat memahami materi dan konsep yang saya ajarkan dengan baik. Begitu, Bu. Oh ya, idealnya kondisi pembelajaran itu anak-anak fokus pada saat pembelajaran sehingga mudah memahami konsep-konsep yang Bu Ade ajarkan kepada mereka. Kira-kira nih, apa saja yang perlu Bu Ade lakukan untuk mewujudkan tujuan itu? Yang saya harus lakukan sepertinya adalah memenuhi kebutuhan murid-murid saya yang berbeda-beda itu, Bu. Yang sesuai dengan kesiapan belajarnya, minat belajarnya, juga profil atau gaya belajarnya. Seperti itu deh, Bu. Begitu, baik. Luar biasa ya, Bu. Mungkin ada lagi tindakan yang akan Ibu lakukan untuk memenuhi tujuan yang sudah dijelaskan tadi? Saya juga mungkin akan membuat konten-konten pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar mereka. Artinya, saat saya mengajar, saya tidak hanya memakai satu metode yang sama untuk semua murid saya, Bu. Ya, luar biasa ya, Bu. Mungkin ada lagi yang akan Ibu tambahkan, yang akan Ibu lakukan? Misalkan sebelum Ibu mulai pembelajaran di kelas? Oh iya ya, Bu ya. Di awal pembelajaran sepertinya saya harus menerapkan mindfulness. Mungkin kalau di SD bisa dengan bernyanyi, Bu. Oh, begitu. Sebuah rencana yang luar biasa, Bu Ade. Anak-anak usia SD, apalagi kelas 4 ya, Bu Ade, bernyanyi adalah sebuah tindakan yang sangat menyenangkan. Bernyanyi dan belajar. Kalau begitu, kapan Ibu Ade akan memulainya? Sepertinya di pertemuan minggu depan saya akan mulai rencana saya itu, Bu. Oke, baik. Oke. Dengan melihat identifikasi masalah dan rencana cerita tindakan perbaikan yang akan Ibu Ade lakukan, jadi apa nih kompetensi yang ingin Ibu Ade kembangkan sebagai kondisi ideal yang akan Ibu berikan kepada murid-murid Ibu yang luar biasa tersebut? Jadi begini, Bu. Saya ingin mengembangkan diri saya itu menjadi seorang guru yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang berbeda-beda dan beragam itu, Bu. Oke, luar biasa ya Bu Ade. Jadi Bu Ade ingin mengembangkan kemampuan Bu Ade sebagai seorang guru yang mampu memenuhi kebutuhan murid-murid Ibu yang sangat berbeda-beda tersebut. Apa indikator dari Bu Ade sudah memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Ibu yang berbeda-beda itu, Ibu? Indikatornya, semua murid saya memahami konsep atau materi pembelajaran yang saya sampaikan. Selain itu juga mereka bisa menikmati proses pembelajaran yang mereka laksanakan sesuai dengan gaya belajarnya, minatnya, juga profil belajarnya, Bu. Oke, baik, luar biasa ya Bu. Jadi ada beberapa indikator ya Bu. Semua murid Ibu bisa memahami konsep yang Ibu ajarkan dengan lebih mudah. Mereka menikmati proses belajar mengajar yang sedang Ibu lakukan. Karena menurut Ibu sudah sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing ya Bu. Ya. Sehubungan dengan tujuan tersebut, di antara skala 1 sampai 10 Bu Ade, jika Ibu dapat 10 berarti Ibu sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar tersebut. Namun apabila Ibu dalam angka yang 0 berarti Ibu belum memenuhi. Dari skala 1 sampai 10 itu, nah Ibu Ade saat ini ada di posisi angka berapa ini Bu? Sepertinya saya masih di posisi 6 deh Bu. Masih di posisi 6. Bisa dijelaskan Ibu posisi 6 itu maksudnya seperti apa?
Saya tadi bilang di posisi 6 karena setelah saya merefleksi diri ya Bu ya, proses belajar yang saya laksanakan itu baru mengakomodir 3 tingkatan pemahaman, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Belum mengakomodir dari tadi gaya belajarnya, minatnya, atau kesiapan belajarnya. Itu Bu indikatornya, saya jawab kenapa saya di angka 6 Bu. Iya. Baik Ibu, dari angka 6 nih, Ibu ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan Bu Ade? 8 cukup deh kayaknya Bu. Yes, keren, luar biasa. Tidak 10 sekalian Bu Ade? Aduh, belum deh. Idealnya sih 10, tapi untuk waktu-waktu dekat ini angka 8 sudah cukup deh Bu. Oke, baik. Angka 8. Seperti apa Bu Ade? Bisa diceritakan ke saya? Angka 8 itu saya akan mencoba menyiapkan proses pembelajaran dengan mengakomodir semua kebutuhan peserta didik yang tadi saya sebutkan Bu. Sesuai dengan gaya belajarnya, minat belajarnya, juga kesiapan belajarnya Bu. Oke, untuk bisa menyiapkan dari proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid Ibu ya, apa saja yang akan Ibu lakukan selanjutnya Ibu? Sebelumnya saya akan melaksanakan tes diagnostik terlebih dahulu. Nah, hasilnya saya akan jadikan dasar sebagai pengelompokan murid di kelas saya. Nanti saya di kelas itu akan mengelompokkannya sesuai dengan gaya belajarnya gitu Bu. Selain itu, saya akan menyiapkan konten-konten pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda, dan saya akan membimbing dengan maksimal peserta didik saya di kelas itu secara berkelompok sesuai hasil pemetaan dari tes diagnostik yang saya lakukan. Oke, baik. Rencana pembelajaran yang akan Ibu buat tersebut tentu bertujuan akhir supaya murid Ibu bisa fokus menyimak penjelasan Ibu Ade pada saat Ibu Ade melaksanakan proses pembelajaran. Apa ada hal lain yang ingin perlu Ibu Ade tambahkan? Cukup kayaknya deh Bu, itu aja dulu ya Bu. Oke, baik ya Bu. Saya tunggu cerita rencana aksi yang akan Ibu lakukan di kelas ya Bu. Semoga pembelajaran berjalan dengan baik, anak-anak fokus dengan pembelajaran Ibu. Ya, amin. Semoga saja begitu. Insya Allah minggu depan saya akan melaksanakan rencana Ibu. Oke, semangat Bu Ade melaksanakan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa. Untuk mengakhiri obrolan kita kali ini nih, apa yang sudah Ibu Ade dapatkan dari percakapan hari ini nih? Alhamdulillah Bu Sugi, hari ini setelah saya bercakap-cakap dengan Ibu, beban pikiran saya menjadi berkurang. Lega rasanya saya sekarang karena saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, bahwa sebenarnya untuk membuat murid fokus menyimak materi atau konsep baru yang saya ajarkan itu ternyata saya harus menyiapkan metode, model, serta strategi pembelajaran, juga bahan ajar yang harus mengakomodir kebutuhan gaya belajar dari peserta didik saya yang bermacam-macam. Alhamdulillah, saya ikut bahagia ya Bu Ade. Jadi dari hasil percakapan kita hari ini, saya simpulkan ya Bu Ade, sepertinya ada 2 kondisi ideal yang ingin Bu Ade wujudkan. Yang pertama, kondisi ideal pada saat pembelajaran, di mana Bu Ade ingin menciptakan sebuah pembelajaran yang kondusif, semua murid fokus dan mudah mempelajari konsep materi yang sedang dibelajarkan pada saat itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kompetensi kemampuan Bu Ade sendiri. Bu Ade ingin mengembangkan kompetensi mengajar yang berpihak pada kebutuhan murid. Itu 2 kesimpulan yang bisa saya tambahkan Bu Ade. Benarkah begitu? Betul, tepat sekali Bu Sugi. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya.
Sama-sama Bu Ade. Saya juga bahagia bisa berbincang-bincang dengan Bu Ade. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Saya tunggu hasil refleksi dari rencana aksi yang akan Ibu Ade lakukan 2 minggu yang akan datang. Kita janjian kembali untuk melakukan refleksi tindakan dari perbaikan yang sudah Bu Ade lakukan. Salam buat keluarga Bu Ade tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Ade. Alhamdulillah kegiatan coaching antara Ibu Sugi dan Ibu Ade sudah selesai. Baik, saya akan bacakan ulasan hasil pengamatan saya ya Ibu. Dari keterampilan coaching antara Bu Sugiharti dengan Bu Ade sudah sangat bagus. Dilihat dari cara bicaranya tidak buru-buru dalam menanggapi setiap jawaban Koci. Begitupun Koci juga sudah sudah menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Artinya di sini sudah terjalin kemitraan sehingga coaching alur Tirta pun sudah sangat nampak. Terlihat Bu Sugi di awal coaching sudah menanyakan tujuan pertemuan, melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Koci, yaitu kesulitan memfokuskan siswa dalam belajar. Bahkan rencana aksi serta tindak lanjut pun berhasil digali sehingga Koci menemukan solusi atas kekuatannya sendiri. Nah, Bu Sugiharti, setelah proses coaching sudah dilakukan, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan jika ada praktik coaching selanjutnya? Baik Bu Ratna, terima kasih atas hasil pengamatannya. Jika ada praktek coaching berikutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara penuh Bu Ratna. Saya ingin mengembangkan kompetensi ini baik bagi saya sendiri maupun bagi coach, agar ketika saya melakukan percakapan saya bisa lebih sabar diri gitu, lebih fokus menanggapi beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach, atau saya bisa lebih tenang untuk menemukan solusinya. Karena selama ini saya itu merasa ya Bu Ratna sangat sulit sekali menghadirkan kompetensi yang ini. Karena kadang-kadang ketika saya mendengarkan curhat seseorang atau seseorang melakukan sebuah proses coaching, saya terhambat oleh pendapat-pendapat saya sendiri begitu Bu Ratna. Saya itu gregetan ingin mengajukan pertanyaan asumsi-asumsi atau pendapat-pendapat dari benak saya begitu. Itu insya Allah kompetensi yang ingin saya kembangkan jika ada pelaksanaan coaching dalam kegiatan-kegiatan berikutnya begitu Bu Ratna. Wah, luar biasa Bu Sugi. Semoga kompetensi coaching Ibu Sugi makin terlatih ya untuk kedepannya. Tetap semangat Bu, jaga kesehatan dan salam bahagia. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.